Halo everyone, nama saya Sadam Malimi dengan NIM 1120 10315, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang seputar manajemen resiko untuk memenuhi persyaratan tugas UTS saya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama yaitu tentang apa itu definisi resiko menurut ISO 31000-2018? Oke, berdasarkan ISO 31000-2018 yang artinya resiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Efeknya adalah penyimpangan atau deviasi dari sasaran yang diharapkan. Dapat berupa efek positif, negatif, atau keduanya dan dapat mengatasi, menciptakan atau menghasilkan peluang dan ancaman. Sasaran dapat memiliki aspek dan kategori yang berbeda dan dapat diterapkan pada tingkatan yang berbeda pula. Resiko biasanya dinyatakan dalam sumber resiko peristiwa potensial atau peristiwa yang dapat terjadi, konsekuensinya dan kemungkinannya, teman-teman. Itu untuk jawaban yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa prinsip-prinsip manajemen resiko? Oke, ada 8 prinsip dalam manajemen resiko, teman-teman. Pertama yaitu terintegrasi. Apa itu artinya? Manajemen resiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Lalu prinsip yang kedua yaitu terstruktur dan komprehensif, yang artinya pendekatan terhadap manajemen resiko berkontribusi dan komprehensif terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Lalu yang ketiga yaitu disesuaikan, yang artinya kerangka kerja dan proses manajemen resiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Lalu prinsip yang keempat yaitu inklusif. Inklusif artinya keterlibatan yang tepat dapat sesuai pemangku kepentingan, kemungkinan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Lalu prinsip yang kelima yaitu dinamis, yang artinya manajemen resiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut sesuai tepat waktu. Lalu yang keenam yaitu informasi terbaik yang tersedia, yang artinya manajemen resiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang terkait. Lalu yang ketujuh yaitu faktor manusia dan budaya. Apa artinya? Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen resiko pada setiap tingkat dan tahapan. Lalu yang terakhir yaitu perbaikan dan berkelanjutan, yang artinya manajemen resiko diperbaiki secara berkelanjutan terus-menerus berdasarkan pembelajaran dari pengalaman, teman-teman. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan nomor 2. Oke, baik teman-teman, masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang kerangka kerja manajemen resiko. Apa saja kerangka kerja manajemen resiko? Dalam kerangka kerja manajemen resiko, di sini ada 6, teman-teman. Pertama yaitu kepemimpinan dan komitmen. Kedua, di sini ada integritas, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Dalam sekelilingnya ini adalah alurnya, teman-teman. Dalam kerangka kerja manajemen resiko, pertama, agar manajemen resiko semakin terintegritas, masuk ke dalam usulan unit manajemen resiko, lalu disetujui oleh direksi, dan lalu masuk ke dalam sosialisasi dan pemberlakuan sesuai strategi dan rencana
manajemen resiko. Lalu ke penerapan oleh seluruh pihak yang dilibatkan dalam manajemen resiko dan evaluasi berkala sewaktu oleh internal atau eksternal sesuai kebutuhan. Lalu masuk dalam hasil evaluasi dan usulan perbaikan atau pengembangan, lalu masuk ke dalam rumusan untuk manajemen resiko dan disetujui direksi, lalu masuk ke dalam perbaikan pengembangan oleh pihak terkait agar manajemen resiko semakin terintegritas. Kembali lagi untuk menuju integritas ya, teman-teman ya. Oke, itu mungkin jawaban dari pertanyaan yang ketiga tentang seputar kerangka kerja manajemen resiko. Oke, teman-teman, masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu tentang proses manajemen resiko. Apa itu proses manajemen resiko? Apa itu proses manajemen resiko? Di sini ada 5, teman-teman, untuk prosesnya dalam proses manajemen resiko. Yang pertama yaitu identifikasi resiko, dan yang kedua di sini adalah analisis resiko. Ketiga, evaluasi resiko. Keempat adalah pengendalian resiko, dan yang terakhir di sini ada mitigasi resiko. Oke, untuk yang pertama kita bahas pertama tentang identifikasi resiko. Apa itu identifikasi resiko? Identifikasi resiko yaitu usaha untuk menemukan atau mengetahui resiko-resiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan perorangan atau perorangan. Metode identifikasi resiko di sini ada 4, teman-teman. Pertama yaitu tentang analisis data historis. Yang kedua pengamatan dan survei menggunakan kuesioner, bisa melalui inspeksi langsung atau interaksi dengan unit kerja. Dan yang ketiga yaitu pengacuan atau benchmarking. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pendapat ahli. Nah, mungkin itu untuk identifikasi resiko, teman-teman. Lalu yang kedua, analisis resiko, yaitu sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, program, proyek, atau individu untuk mencapai tujuannya. Ada beberapa langkah analisis resiko. Pertama yaitu identifikasi kemungkinan kondisi, peristiwa atau situasi negatif, eksternal dan internal. Lalu yang kedua, penentuan hubungan sebab akibatnya antara peluang kejadian, skala, dan kemungkinan dampaknya. Dan yang ketiga, evaluasi berbagai dampak di bawah asumsi dan probabilitas yang berbeda. Dan yang keempat, penerapan teknik kualitatif dan kuantitatif untuk mengurangi ketidakpastian dari dampak dan biaya, kewajiban atau kerugian. Itu tentang analisis resiko. Lalu evaluasi resiko, yaitu proses perbandingan antara level resiko yang ditentukan selama proses analisis dengan kriteria resiko yang ditetapkan sebelumnya. Tahapan ini meliputi pertama yaitu besaran risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi. Dan yang kedua, apabila terdapat lebih dari satu risiko memiliki besaran risiko yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area. Dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampaknya. Lalu yang ketiga, apabila terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori risiko. Lalu yang keempat, apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik risiko itu. Dan yang keempat di sini pengendalian risiko.
Pengendalian resiko di sini suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Dan disinilah letak asuransi bekerja untuk membantu seorang atau perusahaan mengantisipasi risiko yang dapat dihadapi. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama retensi risiko atau risk retention. Dengan cara melakukan retention dana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kerugiannya secara penuh ataupun sebagian. Lalu dengan cara yang kedua yaitu transfer risiko atau risk transfer, perusahaan mengalihkan dampak kerugian kepada organisasi atau perusahaan lain. Jadi melalui jasa orang lain gitu ya. Dan yang terakhir mitigasi risiko, yang artinya upaya untuk mengurangi atau menghentikan dampak negatif atau kerugian yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengolahan risiko dengan pengendalian internal, titik temunya utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan atau membangun sistem peringatan dini yang efektif di perusahaan, di mana berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan secara sekecil mungkin. Mungkin itu tentang mitigasi risiko. Jadi itu penjelasan dari proses manajemen risiko dari 5 proses, teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari pertanyaan yang keempat. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai seputar manajemen risiko. Terima kasih jika ada yang kurang. Mohon maaf karena saya pun masih belajar dan ini adalah syarat untuk UTS. Terima kasih. Saya Sadam Malimi. Thank you and see you. Bye bye.